Halo teman, tiba-tiba penagihan sepi, apakah hutang kita jadi lunas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman? Semoga tetap sehat selalu, tetap dilancarkan rezekinya dan bisa dapat pertolongan Allah untuk bisa melunasi semua hutang-hutang pinjol kita. Amin amin ya rabbal alamin. Dari video kali ini saya akan bahas tentang masalah penagihan pinjaman online yang tiba-tiba tidak menagih. Ini dari komen yang di YouTube saya kemarin di video, ada yang komen, kenapa sudah seminggu ini tidak ada penagihan, biasanya kan rajin ditagih lewat telepon dan WA, kenapa kok sekarang stop, apakah hutang kayak lunas? Nah, saya akan bahas satu persatu, jadi mohon simak video sampai habis ya. Yang pertama, kita harus tahu untuk penagihan pinjaman online itu akan terjadi jika kita melakukan galbay atau gagal bayar yang tidak dibayar dalam jangka waktu tertentu, jadi akan siap-siap saja akan ditagih, diteror oleh debt collector ataupun customer service. Nah, kalau tiba-tiba tidak ditagih itu ada banyak sekali kemungkinan ya teman. Yang pertama, mungkin pinjaman online tersebut sudah bangkrut, karena kita tahu untuk tahun ini sudah ada 3 pinjaman online yang bangkrut ya teman. Jadi ada kemungkinan pinjaman online tersebut bangkrut. Nah, untuk yang kedua, mungkin teman-teman sudah tidak diprioritaskan dalam penagihan. Ini terjadi mungkin karena nominal pinjaman teman-teman itu termasuk golongan yang sedikit ya teman. Jadi 500.000 ke bawah itu golongan yang paling sedikit, jadi mungkin akan tidak ditagih selama 1 minggu karena ya mau males nagih, males karena cuma sedikit nominalnya. Nah, buat teman-teman yang nominalnya 2 juta itu mungkin akan terus ditagih ya teman. Nah, untuk yang ketiga, kenapa penagihan kita sepi, mungkin kita terkena yang namanya pemutihan pinjaman online. Nah, pemutihan pinjaman online itu gimana bang? Pemutihan pinjaman online itu hutang kita dilunaskan oleh yang namanya pinjaman online, jadi tiba-tiba jadi 0 rupiah seperti itu. Kenapa? Karena tiap tahun yang namanya OJK itu memantau pinjaman online, jadi akan ada klasifikasi untuk galbay. Nah, untuk minimal galbay di pinjaman online itu menurut peraturan OJK cuma 5%. Jadi kalau lebih dari 5%, misalnya 6%, 7% itu melewati ambang batas dari aturan OJK. Jadi pinjaman online melakukan berbagai macam hal agar tidak lebih dari 5% untuk jumlah galbaynya. Salah satunya dengan melunaskan pinjaman online alias pemutihan pinjaman online. Ini terjadi untuk nominal yang kecil ya teman. Ini terjadi kemarin seperti Shopee itu kemarin ada pemutihan. Jadi jika teman-teman pengguna Shopee yang di bawah 500.000 itu kalau dapat pemutihan kemarin pinjamannya jadi 0 rupiah. Nah, itu bisa terjadi dan akan terjadi di semua pinjaman online, terutama di pinjaman online yang kecil. Nah, itu sebabnya. Terus apakah ada hubungannya dengan hutang kita lunas? Itu sudah saya jawab tadi yang terakhir, mungkin karena ada pemutihan. Nah, kalau tidak ada pemutihan, pinjaman online kita terus berjalan ya teman, dan akan ada bunga denda yang menanti kita di depan kalau kita tidak bayar terus menerus. Itu dikalkulasi ya teman, jadi per hari akan ada bunga dan denda yang akan kita dapatkan. Nah, tapi untuk maksimal dari bunga dan dendanya itu cuma 100% dari pinjaman pokok. Misalnya kita pinjam 1 juta tidak dibayar 1 tahun 2 tahun, itu tetap 1 juta pinjaman pokok dan 1 juta untuk bunga dan denda, jadi tidak akan bisa lebih dari pinjaman pokok. Itu adalah peraturan dari OJK, sudah ketok palu final, jadi tidak akan bisa dilanggar oleh pinjaman online yang legal teman. Kalau ilegal kita bicara beda lagi, karena itu sudah masuk ke unsur penipuan. Jangan sampai teman-teman terjebak ke pinjaman online ilegal. Nah, saja video singkat dari saya, kenapa kok tiba-tiba penagihan sepi, apakah hutang kita lunas, sudah saya jawab di video ini. Semoga teman-teman bisa teredukasi dan bisa mengambil manfaat dari video ini. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat, tetap semangat kehidupan yang lebih baik.